Yoel pasal 1, hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah, puji Tuhan, kita sudah selesai membaca kitab Hosea, dan kita masuk sekarang di kitab Yoel yang di dalam penjelasannya itu Hosea adalah nabi kecil yang pertama, dan masuk kedua adalah Nabi Yoel, di mana Hosea ada 4 pasal, di kitab Yoel ada 3 pasal di situ. Yoel pasal 1 ini dituliskan tentang firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saya cari sedikit informasi tentang Yoel. Yoel itu artinya Tuhan adalah Allah. Nah, jadi kalau dikatakan Yoel bin Petuel, Petuel ini nama ayah daripada Yoel. Nah, Yoel didatangi firman Tuhan datang kepada Yoel dengan dimulai di ayat yang kedua. Nah, judul di situ adalah tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini disampaikan untuk para tua-tua. Dengarlah ini, hai para tua-tua, dan pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Jadi pertama kepada para tua-tua, dan yang kedua pasanglah telinga, artinya sama juga ya, dengarlah hai seluruh penduduk negeri. Jadi tidak hanya kepada tua-tua tetapi kepada seluruh penduduk negeri. Dan dikatakan, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ditanyakan apakah yang terjadi ini sudah pernah terjadi, sudah pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini pun dikatakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Jadi apa yang disaksikan, yang dilihat pada zaman itu, yang dikatakan untuk diceritakan, jangan didiamkan, dibagikan kepada anak-anaknya, anak-anakmu, dan sesudahnya anak-anak pun dikatakan ceritakan kepada anak-anak mereka, dan kemudian anak-anak selanjutnya akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Jadi dibagikan turun-temurun, tidak tinggal di satu generasi tetapi dibagikan. Nah, untuk kita hari ini yang mendengar itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Yoel sampai juga kepada kita hari ini, karena ada yang menuliskan di sini, dan firman-Nya itu seperti kepada kita turun-temurun sampai hari ini, supaya nantinya kita juga bisa bagikan kepada anak-anak kita, anak kita bagikan kepada generasi dan generasi berikutnya. Nah, ini yang disampaikan ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi sepertinya tidak ada yang tinggal lagi. Yang ditinggalkan sedikit oleh belalang pengerip, dimakan lagi belalang pindahan. Ada berbagai jenis belalang ini yang dituliskannya, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan ada belalang pelahap. Ada 4 jenis belalang di sini yang dituliskan, tetapi semuanya itu ada yang ditinggalkan sedikit, dimakan lagi belalang yang berikut. Jadi artinya tidak ada yang tinggal, semua habis. Nah, yang dimakan itu ya pastinya hasil dari apa yang mereka tanam.
Ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur tua. Jadi ini pemabuk yang disampaikan di sini supaya tidak tertidur, tidak tinggal. Kalau pemabuk ya biasa tidak bikin apa-apa, cuman tidur. Dan dikatakan di sini, bangunlah hai pemabuk dan merataplah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Jadi tidak ada lagi hasil seperti di ayat 4, semua sudah dihabiskan oleh jenis-jenis belalang yang ada. Ayat yang ke-6, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Jadi ini ada suatu bangsa yang kuat, yang tidak terbilang banyaknya, banyak sekali yang menyerang negerinya, menyerang bangsanya. Dan ini orang-orang dikatakan yang menyerang itu giginya bagaikan gigi singa. Jadi kalau diumpamakan sebagai gigi singa itu sangat kuat. Gigi singa itu sangat kuat, bisa mencabik-cabik musuhnya. Nah seperti inilah musuh bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya itu yang menyerang negerinya, menyerang Israel. Dan taringnya bagaikan taring singa betina, jadi sangat kuat dan sangat kejam di situ ya, ganas. Dan ini pohon anggurku menjadi musnah. Jadi pohon-pohon anggur, orang menanam anggur supaya bisa dipetik hasilnya, tetapi dikatakan musnah. Pohon ara menjadi buntung. Ya kalau pohon ara buntung terpotong, tidak ada lagi yang bisa menghasilkan buah. Dan seperti inilah yang terjadi di saat itu firman Tuhan sampai kepada Nabi Yoel. Ayat 8, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah untuk korban-korban yang disampaikan kepada Tuhan, dikatakan semua sudah lenyap karena mereka tidak ada hasil lagi dari negeri. Semuanya habis, ada musuh yang datang menyerang, ada belalang-belalang yang menghabiskan. Jadi mereka tidak bisa mempersembahkan lagi korban sajian dan korban curahan. Dan ini para imam dikatakan berkabunglah. Ajakan untuk berkabung para imam, kalau keadaan sudah seperti itu, mari berkabung. Pelayan-pelayan Tuhan mari berkabung untuk mohon ampun kepada Tuhan, karena tidak ada lagi hal-hal yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Jadi ladang-ladang itu, fungsi ladang menghasilkan hal-hal tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk makan, menghasilkan gandum, menghasilkan anggur, tetapi dikatakan ladang sudah musnah. Nah tanah berkabung kalau tidak bisa lagi menghasilkan memberi hasil untuk hal-hal yang ditanam ke dalamnya, mau menaburkan biji-bijian untuk gandum, untuk anggur, tetapi tidak bisa menghasilkan. Dan itu dikatakan tanah berkabung. Gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Ayat 11, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Para petani, namanya petani ya, ada hasil kebun, ada hasil dari ladang yang mereka garap, tetapi ternyata di sini sudah tidak ada lagi yang menghasilkan. Dan petani pastinya menjadi malu kalau apa yang mereka tabur, apa yang mereka tanam ternyata tidak membawa hasil. Dan ini tukang kebun anggur juga meratap, mereka mengusahakan tapi tidak ada hasil, musnah panen dan ladang. Jadi yang membuat malu, membuat petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap itu karena tidak ada lagi gandum, tidak ada jelai, tidak ada hasil, semua musnah panen dari ladang.
12 pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Semua yang ditanam ini pohon-pohonan disebut anggur, ara, delima, korma dan apel. Katanya segala pohon di padang sudah mengering. Kalau pohon di padang mengering, tidak ada hasil, anak-anak manusia di sini pastinya tidak akan bersukacita, karena sukacita saat menanam ada tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang segar tumbuh menghasilkan buah yang segar, dan di sini dikatakan sudah melayu, sungguh kegirangan melayu, sukacita mulai tidak ada di antara anak-anak manusia. Nah, yang seperti ini bagaimana kita saat kita terus mendekat kepada Tuhan, dekat kepada perintah-perintahnya, pasti akan ada buah yang dihasilkan. Dalam hal ini untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya tidak menjadi kering, supaya pohon-pohon kehidupan kita biasanya diumpamakan sebagai pohonnya, ada diumpamakan sebagai pohon ara. Tuhan Yesus mencari buah tetapi tidak ada buah. Nah, kurang lebih seperti ini, bagaimana supaya ada kegirangan pada Tuhan saat kita sebagai pohon ciptaannya, dia mengharapkan buah dari situ. Dia mau supaya kita menghasilkan buah, tetapi kalau ternyata hanya kering, tidak ada hasil, pastinya tidak ada kegirangan di hati Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah, supaya ada buah roh ya yang Tuhan rindu kita hasilkan. Ada Tuhan memberikan caranya supaya kita tetap menghasilkan buah. Kita coba lihat di Yohanes pasal 15. Pasal 15 ini bercerita tentang pokok anggur yang benar. Tetapi di sini dikatakan di ayat 5, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Nah, pokok anggur dan bapaknya pengusahanya. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai Tuhan Yesus ya, pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana supaya kita bisa berbuah yang banyak adalah saat kita sebagai ranting-ranting, sebagai ranting pohon anggur yang diciptakan Tuhan, kita terus tinggal di dalam dia, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Nah, bagaimana untuk terus tinggal di dalam Yesus? Terus menghidupi kebenarannya, melakukan segala perintahnya, dan di situ kita bisa menghasilkan banyak buah seperti janji Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 tadi. Nah, ini ajakan di kitab Yoel di sini untuk bagaimana segala pohon yang sudah mengering di padang, supaya kita belajar dari sini untuk nantinya kita bisa menghasilkan buah dan tidak kering. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi ini diminta untuk lilitkan kain kabung, berduka akibat dosa-dosa yang dilakukan, berduka atas semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, supaya hati Tuhan berbalik kembali, ada hasil lagi, supaya semua belalang-belalang yang mencuri hasil-hasil tanaman ya, sehingga tidak memberi hasil itu bisa dilenyapkan. Nah, seperti itu yang mau diminta pertolongan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong saat ada yang belalang-belalang pelahap, belalang pindahan di dalam kehidupan setiap orang. Nah, di sini kalau kita bisa lihat
di pembacaan selanjutnya, di kitab selanjutnya ada bagaimana di Maleakhi pasal 3 ayat 11. Di situ Tuhan yang bisa menghardik belalang pelahap. Saya bacakan dulu Maleakhi 3 ayat 11. Dikatakan di sini bahwa aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi yang bisa menghardik belalang pelahap ini di ayat keempat tadi, jenis-jenis belalang itu yang terakhir adalah belalang pelahap. Kalau kita bisa lihat kembali di ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Jadi mulai dulu dengan belalang pengerip, sesudah itu belalang pindahan makan. Masih ditinggalkan belalang pindahan, dimakan lagi belalang pelompat. Setelah belalang pelompat, yang menghabiskan paling terakhir adalah belalang pelahap. Nah, ini yang dituliskan di Maleakhi 3 ayat 11 bahwa belalang pelahap itu Tuhan yang bisa hardik. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Jadi kita minta pertolongan. Ini yang ajakan Tuhan melalui Nabi Yoel, supaya mereka melilitkan kain kabung dan mengeluh, hai para imam, dan merataplah, hai para pelayan mezbah, untuk bermalam di rumah Tuhan memakai kain kabung. Memakai kain kabung artinya di sini benar-benar bertobat atas semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya sesudahnya nanti Tuhan bisa yang menghardik belalang pelahap ini, supaya ada hasil kembali dari ladang mereka, supaya ada hasil lagi daripada pohon-pohon yang mereka tanam. Dan di sini dikatakan berpuasalah, puasa yang kudus, adakan puasa, kumpulkan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri. Jadi ajakan kepada semua orang untuk berteriak kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berbalik kepada Dia, supaya ada hasil lagi dari negeri, supaya ada hasil dari usaha-usaha mereka. Ayat yang ke-15, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Jadi sudah tidak ada lagi sorak-sorai, tidak ada sukacita, tidak ada sukaria, karena yang tadi sudah tidak ada hasil lagi. Para petani sudah tidak menghasilkan lagi dari ladang-ladang mereka, semua sudah pada kering, dan itu membuat penduduk negeri sudah tidak ada sukacita, tidak ada sorak-sorai lagi. Ayat 17, biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Nah, lumbung itu adalah tempat penyimpanan gandum, tempat penyimpanan kalau kita sekarang padi, dan sekarang sudah licin tandas, tidak ada lagi isinya, semua gandum sudah habis. Dan kenapa di sini orang-orang tidak menghasilkan lagi, petani-petani tidak memberi hasil untuk disimpan di lumbung-lumbung itu, karena biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Biji yang ditanam itu harusnya kan mati dulu baru tumbuh, tetapi ini mengering dan tidak bisa tumbuh lagi, sehingga tidak ada gandum yang dipakai untuk mengisi lumbung-lumbung, sehingga semua licin tandas, persiapan-persiapan penyimpanan, sehingga di sana tidak ada lagi makanan yang mereka akan makan. Nah, ayat 18, betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Tidak ada, sampai hewan-hewan pun, kawanan lembu semuanya mengeluh, tidak ada kambing, tidak ada lagi padang rumput, semua kering. Sampai rumput-rumput pun kering. Ini
yang disebutkan di Yoel pasal 1 ini, supaya semua para imam-imam, semua penduduk negeri berkabung, berpuasa, berteriak dan memohon kepada Tuhan supaya ada hasil lagi dari negeri, supaya kebutuhan mereka bisa tercukupi lagi. Nah, kita diajak untuk benar-benar berpuasa itu menanggalkan semua yang tidak Tuhan kehendaki, supaya kita berbalik kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi ini sampai hewan pun disebutkan mengeluh, betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Jadi sampai semuanya habis, hewan-hewan, kawanan-kawanan lembu gempar, semuanya itu karena tidak ada lagi hasil dari negeri. Ayat yang ke-19, kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Jadi ini saat semua datang dengan berkabung, menyadari, berkabung itu menyadari semua dosa-dosa yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, memohon kenapa sampai tidak ada lagi hasil, semua kering. Ini ada api yang telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Amin. Ini kitab Yoel pasal 1 ini sepertinya panggilan ya untuk mengajak. Di ayat 2 benar-benar di ayat 2 ini dimulai dengan dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Karena yang dikatakan belum pernah terjadi di zaman mereka atau zaman nenek moyang mereka, tidak ada hasil, semua kering, sampai biji-bijian di dalam tanah kering, binatang pun mengeluh karena tidak ada hasil. Nah, saat seperti itu Tuhan mau untuk semua berbalik kepada Dia. Nah, apa yang terjadi mungkin dalam hidup kita ada kekeringan, mari terus kita berbalik kepada Tuhan. Seruan untuk berbalik, meratap, berteriak dan berseru kepada Tuhan. Pembacaan kita Lukas sebelumnya ya sudah berbicara tentang seorang janda yang terus-menerus berteriak kepada hakim yang lalim. Itu Tuhan pakai sebagai perumpamaan supaya terus datang kepada Tuhan, berseru siang dan malam, supaya semua yang kering-kering di dalam hidup kita Tuhan sanggup untuk sirami kembali dengan air yang jernih, supaya ada hasil lagi, supaya ada kehidupan baru, supaya yang kering disegarkan kembali. Nah, mari firman Tuhan akan terus menolong kita untuk disegarkan, diberikan lagi kehidupan yang baru saat kita mau berbalik kepada Dia, berseru dengan sungguh-sungguh kepada Dia, mencari Dia dengan segenap hati kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk mengerti pembacaan Yoel pasal 1 hari ini, untuk menolong kita benar-benar bersungguh-sungguh berbalik kepada Dia, berseru kepada Dia, supaya air jernih dari surga disiram kepada kita, untuk bagaimana Tuhan akan menolong kita dengan setiap bencana-bencana yang ada ya. Kita lihat banyak sekali bencana khususnya di bangsa kita sekarang yang ada. Mari kita lilitkan kain kabung seperti ajakan Tuhan melalui Yoel di zaman bangsa Israel dulu, dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengajak juga berkabung, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meratap, memohon kasih setia Tuhan, memohon belas kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih. Shalom.